Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Dan malam hari ini, bintang tamu yang ada di samping saya juga seorang artis cantik yang kabarnya pernah berkonflik dengan sahabatnya sendiri. Selamat malam Dila Erista. Selamat malam Mas. Dila, terima kasih hadir menembus mata batin malam ini. Sama-sama. Kamu pernah konflik sama sahabat sendiri? Iya, jadi bulan ini tuh ya sebelum awal bulan Ramadan itu aku ada konflik sama temen gitu. Sebenarnya sih aku nggak jadi masalah, cuman yang aku khawatirkan ini takut yang sudah terjadi sama aku terjadi juga sama teman aku ini. Oh, gitu. karena sahabat. Karena aku tuh deket banget gitu. Dan udah lama hubungannya? Udah lama. Ini gara-gara apa sih sebenarnya? Enggak ini ya, gara-garanya cuma gara-gara ya laki-laki lah gitu. Oke. Jadi ada seorang laki-laki yang di tengah-tengah hubungan antara kamu dan sahabat. Iya, jadi si laki-laki ini tuh mantan aku gitu loh Mas. Oke. Cuman mantan, tapi aku tuh takut gitu, takut jangan sampai deh gitu. Soalnya aku dulu ngerasain tuh ya seperti itu yang udah aku ceritain sama kamu loh deh gitu. Jangan sampai ini terjadi sama kamu gitu. Karena mereka sekarang deket? Iya, kabarnya sekarang mereka itu deket. Terus sahabat kamu nggak terima? Mungkin bisa dibilang seperti itu, nggak terima gitu. Tapi aku di sini posisinya tuh ingin meluruskan. Di sini aku bukan karena aku cemburu atau apapun itulah ya, bukan. Tapi karena aku sayang sama dia, karena makan bareng, Mas, suka nginep bareng di tempatku gitu. Terus udah kayak adik sendiri gitu. Jadi di sini aku bukan cemburu atau apa. Tapi dulu tuh aku ngerasain yang aku jalanin sama mantan pacarku ini tuh. Kamu gak mau ini kejadian sama dia? Iya gitu, aku gak mau sampai yang ini tuh terulang kembali. Dan sama teman aku, udah biar aku aja yang ngerasain ini gitu. Tapi, kamu jangan. Ini kan bulan baik ya, Iya, mudah-mudahan dia bisa iya. terbuka hatinya, pikirannya juga. Ya, aku sih berharap seperti itu. Harapan kamu apa, Dila? Aku pengen pertemanan aku sama dia itu kembali lagi gitu. Karena di sini posisinya kita sama-sama jauh dari orang tua. Dan kita berawal memulai karir di Jakarta ini sama-sama. Susah senang bareng-bareng. Susah senang ya? bareng-bareng. Semua punya makan, minum, tidur, pakaian pun udah sama-sama, ya udah pakai aja deh kalau emang Udah kamu sedekat mau. itu. Gitu. Sampai sedekat itu, dan sekarang harus jauh hanya karena dia dekat dengan mantan aku gitu loh Mas. Ya, bisa dirasain sih kesedihan Iya. kamu. Tapi mudah-mudahan ini segera berakhir kesedihannya dan mudah-mudahan hubungan kamu sama sahabat baik-baik aja ya. Amin. Oke, baik. Dila, kita segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku kehidupannya menderita karena anak-anaknya tidak akur dan sering melawannya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan dia. Silakan Dila. Selamat malam Mbak Dia. Selamat malam, Mas Ibu Bayu. Dia saya panggil kali Iya, ya. boleh, Mas Bayu. Ibu benar anak-anak katanya sering bertengkar, tidak akur begitu. Iya, anak-anak itu saya nggak tahu apakah setelah bapaknya meninggal ini jadi kelakuannya pada nggak terkontrol semuanya. Sudah lama meninggal Bu? Udah cukup lama gitu. Jadi yang bontot udah keluar, sering keluar malam, ganti temen, ganti ini, ganti pacar, ganti, aduh, saya sebagai orang tua ini jujur aja udah kepikiran dan tegang gitu mikirin anak yang satu, yang satunya lagi kakaknya juga begitu. Jadi selama ini saya bingung kenapa anak-anak jadi begini gitu. Berapa bersaudara Bu? 2, Oh. cewek semuanya. Jadi ini awalnya kenapa sebenarnya? Saya jujur aja tidak tahu. Saya sudah membagi sayang saya dengan adiknya sama kakaknya, rasanya
udah nggak kurang, adil banget. Dan saya selalu mengajarin anak, ayo ketika bapak sudah ada, tidak ada, papa kamu sudah tidak ada, bantulah mama gitu. Jangan terlalu bikin mama semakin merasa kehilangan bapak kamu karena nggak ada bapak, jadinya kamu begini, kamu adik begini, kakak begini. Saya jadi bingung gitu. Iya, bisa Iya. dipahami sih Bu. Mereka Iya. ributnya seperti apa Bu? Udah kadang, mohon maaf nih, kadang sampai pada tampar-tamparan, udah. Hah? Harapan Ibu dengan datang ke Menembus Mata Batin apa? Saya semoga dapatkan solusi ataupun apa sih menjadi keributan anak saya berdua ini. Sumber masalahnya Sumber tuh apa masalahnya ya? apa gitu, Pernah karena- ditanyain Bu ke anak-anak? Pernah, tapi mereka, ibu nanti tahu sendiri gitu. Oh, Mama jadi tahu mungkin sendiri ada gitu. rahasia ya. Iya, Iya mungkin. Ada rahasia. mama yang sendiri belum aja nggak tahu. diceritain. Kenapa jadi seperti ini gini? Aduh, kalau laki-laki mungkin ya, ini anak cewek semuanya. Jadi mikirnya yang kakaknya ke sana, adiknya ke sana. Ya. Jadi kalau saya di rumah sendiri, saya kebingungan sendiri di telepon pada nggak ngangkat, di WA pada cuma di read doang baca. Allah, ya Allah. Saya merasakan adanya kejadian di masa lalu yang membuat hubungan dia dan anak-anaknya tidak harmonis. Jadi semakin kehilangan saya sebagai seorang ibu gitu. Sebagai Oke. seorang mama, buat mereka saya semakin kehilangan bahwa saya sudah nggak ada suami, anak seperti itu. Jadi gimana ini solusinya biar saya tahu apa sih penyebabnya. Baik, mudah-mudahan kita malam hari ini bisa tahu penyebabnya sebenarnya apa ya Bu ya. Iya. Jangan sampai Ibu masih ada, anak-anak masih ada tapi nggak saling memiliki satu sama lain. Ya kami akan mengajak Ibu untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dia dengan tanggal lahir 20 Juli 1964 dan mendiami rumah 42. Sosok wanita yang mudah sekali terpengaruh dan sosok wanita yang bertindak cepat tanpa memikirkan efek tindakannya. Saya melihat dengan mata batin saya kalau ia telah melakukan sebuah kesalahan di masa lalunya. Kesalahan ini menjadi mimpi buruk untuknya. Karena itu ia menyakiti orang lain dan saya melihat juga luka batin yang cukup dalam sehingga dia mengalami trauma yang sulit dilupakan. Saya melihat energi dia penuh dengan warna hitam dan kegelapan. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Semoga malam ini penuh dengan keindahan dan tidak ada pertikaian ya. Amin. 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 Ini saya berbicara dengan Mbak Diah. Tuh. Oke, saya konfirmasi datanya. Tanggal 20 adalah tanggal lahirnya. Bulan 7 adalah bulannya dan 1964 tahunnya dan nomor rumah 42. Ya. Ibu dia ini punya anak dua. Dua-duanya perempuan. Iya, betul, Mas. Tapi sejak meninggal sang ayah, Iya. anaknya ini sering ribut, nggak akur begitu ya. Ibu dia ini sebenarnya menasihati dan menjaga anaknya cukup wajar sih, kayak seperti nggak boleh pulang malam, udah gitu ya saling berbagi, saling Iya. sayang. Tapi Iya. mereka tuh sepertinya juga nggak bisa diatur lagi sama ibu dia. Bahkan ditanya penyebabnya katanya ya mama nanti juga akan tahu begitu ya. Saya merasakan Mbak Dia itu adalah sebenarnya orang yang kesepian. Mengharapin seseorang tetapi tidak pernah berhasil. Maaf ya, saya ngomongnya to the point. Maaf Tidak buat apa-apa. maaf buat nih bulan Tidak suci ada Ramadan masalah. lagi. Iya, Aduh. sama-sama. Semoga nggak kenapa-napa. Nah tapi Roy, yang aku tanya, ini sebenarnya anak-anaknya nggak akur, nggak bisa diatur karena memang salah didik atau memang karakter anaknya? Didik juga iya, tapi karakter anaknya juga kayak rada nyolot gitu loh. Kalau perasaan saya. Iya, iya. Dari data-data yang saya tangkap di sini nih dengan nama kamu dia, kemudian tanggal 20 terus menghasilkan angka 4 dan 2. Dan akhirnya saya ngeliat sebenarnya kamu sendirian.
Even kamu sudah menikah pun, nampaknya akan terus merasa sendiri. Lihat, sebenarnya kamu sendirian. Even kamu sudah menikah pun, nampaknya akan terus merasa sendiri. Ini perceraian kah? Bukan meninggal. Meninggal kan? Iya, meninggal. Nah, maka itu tuh aku dilihat dari data-data ini, kelihatan dia itu hidupnya sendiri. Nah, satu Mama lagi nih, sendiri, Mas Roy. ada hal yang mengejutkan buat Mbak Dia. Tampaknya Mbak Dia harus siap-siap dengan konflik rumah tangga yang terpecah. Artinya nih ya, semua ini angka-angka ganjil di sini dibilang gini, kamu punya anak, tapi kamu akan kehilangan salah satunya. Hah? Artinya Maksudnya kayak sekarang mereka Maksudnya tinggal gimana, bertiga, Mas Roy? terus akan kan pisah bertiga gitu. nih misalnya. Ah, Dia orang nggak mau ngunjungin, ada dia nggak? Di sini tuh ada dia gak datang. Dia malas udah gue besok aja nengokin emak gue. Oh, jadi saling bermusuhan. Saling bermusuhan. Kalau salah satunya ada di situ, yang satu Iya. lagi menghindar. Gak mau Iya. bareng-bareng gitu ya. Jujur aja Mas Roy, itu salah satu yang akan jadi ketakutan Nah. diri saya gitu. Selalu gitu. Nah, ini tulisannya dibilangnya yakin lo dia di situ. Gue besok aja deh. Ya udah kalau gitu gue jam ini aja biar Ya gue nggak Allah. selisipan ketemu sama dia. Artinya salah satu anak itu tuh belas atau kedua-duanya Iya. akan ada Jauh konflik. aja gitu. Bener gak? Nggak. Ya Jujur. memang sudah mau diambang situ Mas Roy. Tapi sudah terjadi ya? Udah bentrok-bentrok Mas sudah gitu. Karena kita masih satu rumah, cuman menghindar aja gitu kerja sudah brek. Gak pernah bareng-bareng Pantesan. lagi di ruang Udah makan, di ruang kita keluarga. udah nggak gitu. ada keharmonisan itu sudah nggak ada. Pantesan. Bahasanya tuh mama yang salah gitu. Mama yang salah pokoknya. Aku Iya. begini nih karena mama gitu. Padahal Saya semakin bingung Mas Roy. Mereka bilang gitu, apa yang salah dijelaskan nggak apanya yang salah? Tidak mau jelasin gitu. Coba ngomong, Kak, kamu Kak, yang gede, kamu deh, Namanya ngomong siapa aja sih? gitu. Mama Anak-anaknya? bingung gitu Nama loh. anak-anaknya siapa? Nama aslinya nggak apa-apa, nanti kita kasih Ya, dengan nama aku samaran. coba bantu ya, tapi saya lihat dulu namanya. Nama adiknya namanya Nomor berapa sih Dua saudara? bersaudara. dua bersaudara, kakaknya Oke. namanya Iya, yang kedua siapa namanya, Bu? panggilan. Jadi ini kayak gini, di situ ada ih males banget gue mendingan besok aja deh. Berarti saling Dan menghindar begitu ya? Iya, pula saling dengan menghindar. saling menghindar, dan begitu pula sama halnya dengan Padahal kakak beradik loh, Padahal- dan mereka cuma Das. berdua. Semakin saya hidup kayak sendiri aja. Nah, yang itu permasalahannya, kita harus pecahin dan kita harus memperbaiki silaturahmi ini. Ya, Itu dia, bulan baik Mas juga Bayu, kan. Mas Roy, saya kesini memohon, saya kepingin memecahkan masalah saya dengan anak-anak saya. Ini sebenarnya masalahnya itu apa? Oke. Karena satu persatu saya tanyain, mama yang salah. Mudah-mudahan sih kita akan temu jawabannya ya, Bu. Amin, Tapi di amin, rumah amin. bertiga aja tinggalnya. Ada anak mantu saya, Ada pembantu. Oh, ada mantu. iya. Siapa Udah yang sudah nikah. menikah? Yang pertama yang kedua? adiknya. Oh, oke. Jadi kakaknya tuh dilangkah gitu, Bu? Ya Nikah. begitu ceritanya. Dilangkahin. Terus Ini yang kakaknya tuh, aduh, oh my god, kenapa? nyolot banget gitu sama orang tua. Nyolot. Saya nggak tahu ada apa gitu. Itu yang bikin saya bertanya-tanya. Saya mencoba ingin menerawang kedalaman isi pikiran dia, apakah saya bisa tembus atau tidak. Saya ceritain ya, dan kamu jawab ya atau tidak. Saya melihat keadaan di mana sepeninggal suami kamu, kehidupan mulai hancur berantakan dan mulai pelan-pelan kehilangan finansial. Iya. Kehidupan finansialnya menjadi Tidak stabil gitu. tidak stabil dan menjadi cenderung ambruk. Iya. Lalu betul, Mas kemudian Roy. pelan-pelan hawa di rumah tersebut berubah menjadi, itu tadi nomornya 42, dan berubah menjadi hawa yang agak menyeramkan. Di sini terlihat meja makan dengan kamar depan-depanannya, ya kan? Iya. Di situ ada kamarnya. Ya. Terus saya ngerasain di sini Astagfirullahaladzim. sepeninggal suaminya kehidupannya menjadi kacau berantakan.
Itu apa adanya ibu kan? Tapi Tidak ada yang ditutupi. Baik. datang ke sini anak-anaknya dibawa nggak, Bu? Bawa. Biar kita bisa tahu akar permasalahannya apa ya. Lah, dibawa nih. Iya. Waduh, tadi kan saya bilang, di situ ada dia nggak? Nggak, gue nggak ada. Lah iya. Iya. Kalau Gimana di situ coba? ada gini nggak? Kalau gue masa kalau ada males banget gue nih sama dia. Nah, ini dibawa jadi satu, apa kagak ini ya? Ini mereka ribut nggak nih? Itu yang jadi Oke. ketakutan. Saya Gini tahu, aja, saya dapat ide. Mungkin kita kan kasih jarak kursi kali Iya kiri benar saya ya. nih. Mungkin bisa Rombongan. di sebelah Dila gitu ya. Satu. Iya. tapi sebelumnya saya minta maaf loh kalau terjadi apa-apa di sini paling tidak gimana ya? Ya Allah, astagfirullah. Enggak lah, Bu. Mudah-mudahan ya harapan kita bisa menenangkan. Pokoknya Bu jangan khawatir. Saya bisa ngebayangin bagaimana rasanya seorang ibu takut kehilangan anak-anaknya yang cuma dua, suami Cuma sudah dua, meninggal dunia. istri udah meninggal dunia, Iya. suami meninggal dunia. Meninggal dunia, apalagi sekarang udah menikah juga kan si bungsu ya. Duh, coba kalau nih dua sister ini baik hati, berbaik hubungannya. Hubungan mereka harmonis begitu ya. Iya, mereka pasti bisa bahagiain mamanya juga. Si ibu dia jalan-jalan ke Europe berdua, Iya. bertiga. Yang jelas setelah bapaknya meninggal, saya semakin kehilangannya tuh kayak double gitu. Aku lihat kamu loh, dalam pikiran aku, kamu kok nutup korden ya, sampai kayak nggak Iya. tahu kenapa Artinya kamu nutup korden gitu. Ini kan siang hari, ngapain tutup korden? Kamu kayak ngerasa dunia it's already over, you know? Udah selesai semua kehidupannya. Iya, iya. setelah Kayaknya suaminya memang kayak meninggal. sudah tidak ada yang terbaik buat almarhum gitu. Enggak, Bu. Masih Mungkin- panjang, Bu. Iya, Nah, masih Roy panjang, nanya ke benar. sana karena mungkin bisa melihat itu. Ibu masih panjang kehidupannya ke depan. Mungkin ke jangan cuma Tapi fokus ke kayaknya paling anak-anak penting gitu. anak-anak dulu dah. Anak-anak ya, oke baik. Anak-anak dulu, Gampang. kalau memang Hubungannya sudah dekat banget. terpecahkan, mungkin dunia Yaudah, saya kita akan saat ini anak gitu. Oke, baik. Coba kita ya. akan minta tolong tim FD, anak-anaknya partisipan kami yang namanya sama di depan boleh dicari. Tolong dibawa masuk ke dalam ya, Mas FD. Mas Doni. Om Don, thank you. Sebelum suami ibu meninggal, hubungannya mereka baik-baik aja? Baik-baik aja. Oh, ini Karena ada sedikit perbedaan gitu ketika tuh. Ini yang kakak. oh, di sebelah sini yang kakak Saya sebelah ingin kanan. good attitude. Saya Roy Kiyoshi. Dila. Oh, halo. Iya, Silakan. Gila. Nanti namanya kita ganti ya. Ya, Ini kita ganti nama adiknya, sama. adiknya. Iya. Oke. Halo. Boleh silakan. Saya duduk. Roy Kiyoshi. Silakan duduk Dila. Oke, kita ganti ya nama samaran ya. Ini adalah Nisa. Jadi. Ina aja Ina. Ya udah. Ina. Oke, Ina ya. Oke, Mbak Nisa dan Mbak Ina. Selamat malam Mbak Ina. Kok tegang banget mukanya? Ngapain sih ada dia? Oh, Lo ngapain di sini? sabar. Ya lo ngapain di sini? Kakak Adik. beradik lo ini. Kakak jangan gitu dong, malu. Mama. Udah deh, Ma, diem aja. Mbak Nisa. Oh, Mbak Nisa tuh, kan Bang kakak, Roy, Mas sabar Bayu dulu kayak ya. begitu. Sabar. Bunya juga ini jangan memperkeruh dengan ini, udah diem dulu. Take a breath dulu kamunya. Biarkan Napas dia dulu ngomong dalam-dalam. dulu. Tak ngomong, Astagfirullahaladzim, jadi nggak overlapping. Ya Allah. Iya. Oke, kita ambil nafas ya, tenang dulu ya. Ini karena dua-duanya saya lihat langsung bermusuhannya berasa banget gitu. Iya, pantas ya aku bilang ya. Ada dia nggak ada di sini. Kayak saling menghindar ya Roy ya. Iya. Ini harus segera diselesaikan nih silaturahmi. Ini saya kebayang perjalanan ke sini dari rumah bareng-bareng kayak gimana nih? Enggak, enak aja. Sorry Ngapain aja sama mau bareng dia. dia. Ngapain? Tuh kan. Bener Cuman aku saya bilang. ngerayu aja. Dek, Kak, ayo sama mama. Sebenarnya Tadi mereka mama nggak bilang tahu. nggak ada dia, terus kan kenapa sekarang ada? Kak, Dek, jangan gitu. Omongan dia aja nggak bisa dipercaya. Coba. Ina, emang kamu nggak sayang sama kakak kamu? Ngapain kalau saya sayang sama dia kalau dia juga nggak sayang sama saya? Emang betul Nisa kamu nggak sayang Ina? Dasar adik nggak tahu diri aja dia. Kenapa? Kamu nggak tahu diri. Jaga mulut lo ya. Lo tuh yang Lo jaga. nggak tahu diri, tau Lo nggak yang ya? nggak tahu diri. Acting doang itu.
tuh ngapain nangis-nangis? Ini ibunya sendiri loh, Mbak. Mbak Nisa nggak bisa ngomong kayak gitu ke orang tua. Bang Roy, tolong saya deh. Ini ada apa sih sebenarnya masalahnya? Jadi Ada nggak apa berkah dengan loh. anak-anak saya? Kasihan mama, Kak. Kasihan mama, Dek. Bapak tuh udah nggak ada. Mama kasihan nggak sama aku selama ini? Kan mama udah bilang, mama tuh sayang. Nggak ada bedanya buat kalian berdua. Lagian kenapa sih lo tuh selalu aja ngerasa terasingkan tau nggak kalau di rumah? Gue tuh heran, gue juga nggak tahu permasalahannya apa. Lo kan nggak punya Marah-marah otak. sendiri tau nggak sih? Kalau punya otak lo bisa mikir. Ya gue harus gimana, gue juga nggak tahu salah gue apa, makanya lo ngomong. Makanya jangan manja jadi orang. Sabar, Udah, itu- stop, stop! Ini yang kalian lakukan itu malah ngelukain hati ibu loh, ngelukain hati mama loh. Mas nggak tahu apa-apa. Jadinya saya- nggak terlalu banyak deh. Saya nggak tahu apa. Oke, saya minta maaf. Tapi yang saya tahu, kayaknya seorang ibu harus dihormatin lebih dari cara Mbak Nisa menghormati ibunya. Gimana menghormatin kalau dia anaknya aja nggak dihormatin? Udah, Kak. Iya. Mama ngajak ke sini, sama Adin ngajak ke sini, biar terpecahkan. Ada apa kalian itu sampai musim sama Mama. mama? Ada apa? Mamanya Mbak Nisa sama Mbak Ina ini sayang banget sama kalian berdua, makanya datang ke sini supaya kalian nih akur, karena kan keluarga. Mamanya tinggal sendiri Mas, sekarang. yang namanya anak itu kalau saya nggak ada pilih kasih, dia itu pilih kasih sama saya. Tadi Lo katanya kenapa nggak selalu pilih ngerasa kasih. mama tuh pilih kasih? Udah diam deh. Lo tahu apa sih? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Padahal di rumah tuh mama ngelakuin kita sama aja. Lo selama ini nggak jadar apa? Hah? Istighfar, Mbak, istighfar, ini bulan baik. Kasihan loh, statement statement yang tadi tuh itu menghancurkan seluruh hidupnya dia loh. Mas Roy tahu apa? Mas Roy tahu apa? Saya Dia itu mama yang pilih kasih. Nggak tahu diri lagi. Dengerin dulu. Mama dengerin gak dulu. milih Kamu tahu kasih, nggak Kak. perasaan Udah dasar lo aja yang nggak tahu diri. Lo diam deh. Selalu ngerasa dipilih kasihin. Udah diam, anak kecil tahu apa sih lo? Mas kalau di posisi aku pasti kayak aku juga. Enggak, kenapa sih sebenarnya sampai sebenci itu masalahnya apa Benci sih? banget malah. Apa Kalau dipilih yang gue akan mau lahir dari dia. Ya, oke, yang Ya bikin Allah, kamu benci Kak, banget tuh apa? astagfirullahaladzim. Jangan Tarik curang lagi tabunganmu, deh. Kak. Tarik, Kak. Kamu nanti nyesel kalau ibu udah gak ada. Udah deh, Mama nangis juga mulu udah dari nggak ada. tadi. Kamu Tambah nyesel. Lo lagi Kesal ngapain lo. sih mah? Ngundang-ngundang kita kayak gini jadi bikin malu. Udah lo Iya, diem deh, bingung. gue gambar Gua juga lo. nyebrang ke sana dulu ya bentar. Jangan, nggak bisa lewat sini. Bisa udah nggak apa-apa ya. Oke, ini ya. Habis pusing gue pada ngoceh aja. Ini ya, gini ya. Ini mudah-mudahan ini bisa mencairkan suasana nih. Oke. Kalau kurang cair kita naik sama-sama gue aja semua. Jangan ya. Oke. Mbak, sekarang gini. Ibunya, mamanya ini datang ke sini karena prihatin dengan kondisi kakak beradik ini, Mbak Nisa sama Mbak Ina yang selalu ribut. Iya, Mas Bayu. Jangan bener. Alay sampai deh nanti mama tuh. tahan sebentar, jangan alay-alay. Ngomong mama alay Dulu dari mana ya, sih, Kak? kebayang gak sih waktu kalian kecil, sering main bareng, dianterin sekolah, digendong, disuapin, main bareng kakak beradik. Kamu baru nanti terasa kalau mamamu udah gak ada, Itu Kak. perjuangan. Ya Allah, Kalau misalnya nggak ada ibu, nggak ada mama, nggak ada kamu sekarang loh, Mbak. Aku nggak harapin lahir mas, nggak pernah berpikiran akan lahir dari rahim dia. Dari sekian banyak, sekian juta kesempatan ya, justru kamu yang dipilih untuk lahir, pasti ada maksudnya. Iya benar. Maksudnya apa? Biar tahu kelakuan dia pilih kasih sama anak yang ini nih. Nggak ada pilih kasih, Kakak. Mama tahu apa Oke, mas? sebentar. Jangan undang-undang kayak gini. Ada Oke. dia lagi. Yang ada bikin malu. Ibu dia, sebentar, saya mau tanya. Ini dari tadi sebut pilih kasih, terus saya mau tahu sebenarnya apa sih yang dirasa? Karena mamanya ngerasa nggak ada pilih kasih. Coba, kok. Kak. Ya dia nggak akan pernah tahu lah. Kenapa sih? Ngomong, Kak, biar mama tuh tahu. Iya mungkin Mbak Nisa Coba. bisa jelasin sama Mama Iya. permasalahannya tuh seperti apa. Oke, gua akan gitu. jelasin. Biar lo tahu ya. Selama ini lo nggak pernah sadar apa? Hah? Iya, apa, Kak? Mama nggak tahu. Mama nggak Ya tahu, udah. makanya nggak tahu. Ini Mama tanya. Tahu Jelasin nggak? semuanya, jangan maki-maki doang, kasihan ibunya. Mama tahu nggak laki-laki yang jadi suami dia itu laki-laki tipikal gue, Mama? Mama tahu nggak? Oh jadi gara-gara ini lo suka ributin itu? Hah? Gitu sih. Ini gara-gara Lo apa? harusnya seneng gue bisa nikah. Loh, Gue dapet sebentar. pacar Di mana? seneng Senengnya dong. di mana? Gua kakak lo tapi lo yang didahuluin. Pilih kasih nggak tuh namanya? Oh, karena Kak, dilangkahin denger jadi dulu ya. sakit Denger hati. dulu. Jangan salah paham.
Mas Bayu begini, Mas Roy, gini ya. Ini sebenarnya suaminya pacarnya Nisa. Bukan. Loh, hubungannya apa sama mamanya? Kenapa mamanya yang Bukan. disalahin? Nah ini, saya jadi sedikit tahu nih. Jadi begini, ini Ade sama kakak ini pada udah nggak karuan pergaulannya. Saya saking khawatirnya sebagai seorang ibu. Ini adik karena sudah apa namanya, ada yang merasa mamanya itu cocok, saya jodohkan dia sama gitu. Suaminya ini ibu yang ngejodohin. Iya bener. Nah, itu kan gak punya pikiran. Sedangkan gua Mama mau kan nggak nikah. tahu kak. Udah deh, Mah. Dari tadi. Mama ngerti nggak perasaan aku selama Mbak Nisa ini? jangan gitu, tenang Ngerti dulu. nggak, Mah? Nggak boleh segitunya. Iya, Mbak Nisa tenang dulu deh. Nanti Mama nyesel. kan nggak tahu kak. Rasa-rasanya gue pengen. Tapi mohon maaf Ibu, sebelumnya kenapa Ibu jodohnya sama adiknya bukan sama kakaknya dulu? Nah, Mungkin itu dia tahu. dipertanyakan dulu Jadi gitu begini, sebelumnya. gini kak. Ini adiknya tuh sering keluar malam, sering gonta-ganti pacar, Mak. Sabar, ibu juga sabar. Mbak kenapa nggak pernah ngomong? Ini kan bukan rencana mendadak, dijodohin ini itu. Selama ini kenapa nggak pernah ngomong? Jadi gini Mas Bayu, saya nggak kepingin tetangga ngomongin, saudara ngomongin ini anak sering keluar malam gonta-ganti pacar melulu. Akhirnya saya punya ide, udah saya jodohin sama Nen. Biar hidup lebih baik. Lebih hidup baik, biar ada yang ngurus, yang memperhatiin gitu kan. Saya mohon dengan sangat kalian berdua untuk lebih bisa menghargai saya juga ya dengan Bayu Oktara di sini untuk tidak Udah, diem, berkata Kak. kasar Udah, juga Dek. dan saling membalas. Tapi saya butuh nih cerita Nisa, segitu bencinya kah? Sangat, Mas. Sangat benci. Ya Allah kak, sadar kak, ini mamamu, Kan- ini mama. Mbak Nisa ya, Mbak Nisa Saya nggak tuh pernah nganggap kamu mama. Mbak Nisa tuh masih Allah, muda, ya Allah. cantik, masih bisa ketemu sama laki-laki lain. Mas tahu apa urusan perasaan? Emang kamu ada hubungan apa sama suaminya? Nggak ada hubungan, tapi saya suka sama dia, Mas. Lo tuh nggak mikir Ya ya? makanya saya nggak tahu Pasangan Mas adik lo aja Reva. pengen lo rebut. Tau Lo nggak? mikir gue nggak? Selama ini apa yang nggak gue kasih sama lo, Dek? Apa? Tapi lo pernah mikir nggak? Apaan lo aja nggak pernah sayang sama gue? Kak, mama mohon kak. Udah deh, nggak usah nyentuh-nyentuh. Masih Najis banyak banget. laki-laki yang bisa kamu taksir mana Mama kamu tahu sama- apa sih urusan perasaan aku? Mama tahu apa? Ya Allah. Udah, ibu biar anaknya tenang dulu aja, Bu. Ibu biar anaknya tenang. Gini, kamu datang sama siapa, Ina? Udah Mas, udah dateng aja suaminya Suami tuh. kamu datang? Kamu aja kesini. Ada ya? Boleh tolong dipanggil ya, Mas Doni? Sebenarnya yang saya tangkap di sini, koreksi saya ketika saya salah ya, correct me if I'm wrong. Jadi si Nisa ini sebenarnya suka sama suaminya Ina, itu kan? Iya Mas, benar. Dia merasa Itu dilangkahi, sebenarnya. ngerasa nggak dihargai. Tapi saya nggak tahu Mas Roy, nggak tahu. Ya Mama tahu apa? Itu Mama pilih kasih selama ini, pedulinya sama dia terus. Beli semuanya kak. Ya Oh, Allah. saya Sini Kiyoshi. kali ya, Silakan deh. sebelah sini. Boleh geser sedikit, kasih tempat dulu, silakan. Geser lagi saya. Oh, ini untuk siapa? Ya. Oh, aku di sini. Oke. Oke, suaminya di sini ya. Anda di sini silakan. Iya, Bu. Kita ganti Bayu dengan harus nama di tengah. samaran ya. Kita ganti dengan nama samaran ya. Datang sama siapa? Dua tadi. Gio ya, Gio. Aduh. Mas Gio, ini istrinya betul? Kenal sama kakaknya Ina. Ini kita panggil Ina, ini kita panggil dengan Nisa. Kenal sama Mbak Nisa. Oke, ini adalah kakaknya, kakak ipar ya. Oke. Sebagai seorang suami dari Ina, ngelihat hubungan istri dengan kakaknya itu seperti apa sih di mata kamu, Mas? Ini jujur aja mas, saya prihatin mas. Saya prihatin ya Puan. Kenapa di matanya Mas Gio gimana? Saya juga ikut ke sini. Hmm. Saya pengen nengahin mas, dan saya pengen jelasin. Saya juga udah nggak tahan mas, Apa sih apa yang terjadi sebenarnya? jujur mas ya. Pokoknya aku minta di sini nggak ada yang sakit hati, ya. Iya. Maaf sebelumnya ibu. Saya bukain ya. Ini saya keluarin dari isi hati saya. Hmm. Kamu mau ngomong apa? Masa banyak basa-basi langsung aja. Udah gini. Sebenarnya saya nggak suka sama dia bu. Hah?
banyak basa-basi, langsung aja. Udah gini. Sebenarnya saya nggak suka sama dia, Bu. Hah? Saya terpaksa. Oh makanya nggak perhatian di mata kamu suaminya tuh emang nggak seperhatian itu. Ya iyalah, mana ada suami yang Kamu ngomongin apaan? tahan dulu. Kamu apaan? Sebenarnya nggak suka maksudnya gimana ya? Jujur ya. Tanya ibu kamu. Tanya ibu kamu. Ibu kamu ngejanjiin kalau dia ngasih harta ke gua. Tahu nggak? Jujur aja, Mas. Saya buat nikahin dia. Dia ngasih janji buat saya. Dia ngasih hartanya buat saya. Janjiin kalau adek saya ini disembuhin, dibiayain sakitnya. Oh adanya sakit, adanya Mas Jo sakit. Tuh Adanya lo, sakit, bangga lo punya suami, bangga lo. Diem lu. terus dibiayain pengobatannya sama ibu. Iya, Mas. Tapi diberikan, dikasih nggak tuh pengobatannya? Iya. Diobatin nggak? Jadi Berarti dibantuin dong pengobatannya. dibantu, tapi Selama ini lo dengan nggak tulus sama gue ya. dengan syarat ibunya harus menikahi ini. Aduh pusing. Terus selama ini lo nggak tulus sama gue. Nah, yang jadi permasalahan di sini sorry. Maksud lo apa? Mama juga nggak apa kayak gitu. Mama ngorbanin perasaan aku kalau kayak gitu caranya. Iya, Dek. Dek, denger dulu. Kamu diem dulu, Dok. Dengar dulu. Di mata Jo. saya sih ibu dia juga salah ya. Iya. Kamu salah besar loh. Saya mau ngomong apa adanya juga, Bang Roy, Mas Bayu. Jadi begini, karena waktu itu saya sering bingungnya, tetangga ngomongin, saudara ngomongin sama anak saya yang bontot ini. Udah nikahin aja. Tapi nggak kayak gini caranya, Denger Ma. dulu, Dek, denger dulu. Mama mau ngomong dulu. Baina, dengerin dulu Mama. Denger dulu. Saya ketemulah sama dia. Kamu mau nggak nikahin anak saya? Saya mau lihat dulu. Insya Allah kamu pasti suka dengan anak saya. Tapi dia ada permintaan, boleh saya akan nikahin anak ibu, mama gitu. Tapi harus bantuin satu, pengobatan. saya minta tolong adik saya diobati karena baru sakit. Dan saya berjanji dia akan kasih harta sama Sakit apa? sakit jantung. Oh, Jadi dia gitu. pengobatannya ibu tanggung. Iya. Dan ibu janjiin ngasih harta yang ibu punya nih. Iya, paling tidak untuk modalin pernikahan mereka berdua ini gitu. Karena memang kalau dilihat ekonominya kan si Gio ini belum cukup untuk Mapan lah ya, mapan belum gitu mapan. sebagai orang tua. Karena sebagai bapak dan ibu dari anak-anak, mau nggak mau saya harus begitulah melakukan seperti itu. Tapi sebentar pertanyaan saya Bu ya. Kenapa yang dijodohkan ke Ina bukan Nisa? Kakaknya kan juga belum nikah Bu. Sekian aja mama yang nikah sama dia. Enggak, sabar, tenang. Iya, Mbak Nisa, Nggak tahan boleh dulu. gitu, sabar, tahan. Ini dilihat sama banyak orang. Kesel, Mas. Kasihan, mamanya dipermalukan sama anak sendiri kan itu nggak wajar Biar dia tahu. dan nggak pantas loh. Jadi ini udah gak ada cinta, emang dari awal emang gak ada cinta. Ya jujur, dari awal saya nggak cinta. Jujur, Mbak. Saya juga udah nggak ada perasaan sama Mbak. Saya nggak ada perasaan. Tuh kan udah ngomong. Saya jujur, dari awal emang saya nggak suka. Tapi karena perjalanan, Udahlah orang miskin, diam lo. Lo kesini nikah karena harta. Ya lo miskin lo suka sama dia ngapain? lah. Udah, Kak, sudah, Kak, sudah, Kata Kak. malu apa? Jadi ini Kemana aja baru tahu. Makanya Ya pakai dia kan nggak nggak dia tahu. gila. Pasti cuma kayak gitu doang diberantemin. Kayak nggak laku aja. Udah, cowok diam. aja. Ini bulan baik, saya perlu ingatin lagi. Dan ini disaksikan oleh banyak orang. Dan ini kalian kayak buka aib keluarga sendiri loh. Di depan orang banyak dan ditonton seluruh masyarakat Iya, Indonesia, bahkan Nih, di sorry, luar negeri. Mas Roy, di sebelah Mas Roy itu siapa? Kenapa? Ini Dila, bintang tamu kami malam hari ini. Kenapa? Tuh kan saya juga nggak kenal siapa dia. Ngapain dibawa ke sini kan jadi mau. Katanya nggak ada siapa-siapa, cuma Bang Roy sama Mas Bayu aja. Itu dia. Jadi ini bukan cuma kita yang ada di sini. Sorry, Di Mbak. belakang juga ada Iya. Mbak, itu siapa penonton, sih? teman-teman. Saya bintang tamu di sini. Iya, jadi Yang apa? diundang untuk ikut gabung di sini, Hah? gitu loh. Kok aku nggak pernah lihat di TV ya? Sorry ya. Nggak apa-apa mungkin Ya karena karena artis nggak terkenal aja di boxing. Mbak. Itu ngomongnya. kalau masalah terkenal nggak terkenalnya Sorry loh Mbak, silakan. saya tadi janjinya sama Bang Roy sama Mas Bayu doang, nggak ada yang lainnya. Kenapa Udah, Mbak di sini udah. gitu? Tahan. ya bener Mas. Kayak gini kan jadi malu. Iya ini
justru Dila ada di sini mungkin bisa ngelihat secara Kan objektif lo sendiri yang buka aib kita di sini. Ngapain bawa kita ke sini? Sebentar gini ya. Sebentar ya. Ini Dila diundang ke sini juga untuk ngasih masukan buat permasalahan lagi dihadapi Masukan, partisipan. emang dia udah bener. Coba denger Kehidupannya dulu. udah bener. Iya. Gak usah masukin keluarga orang kayak Nggak. bener aja hidup dia. Gak ada salahnya untuk didengar. Nggak apa-apa, Sabar nggak ya apa-apa. Dil. Iya, Kalau menurut kamu gimana Dil? Harusnya gimana sih Dia aja keluarga belum tentu ini? bener hidupnya. Supaya memang ya nggak apa-apa kan boleh saling ingetin. Ingetin tuh kalau lebih baik, dia aja untuk lebih baik keluarga dia. Emang kamu udah baik keluarga kamu? Alhamdulillah ya keluarga saya mah aman-aman saja. Ya Karena iyalah, nggak mungkin kok mohon maaf Mbak Nisa, karena memang kita saling selalu mengingatkan, saling mensupport dan saling menjaga. Jadi kalau misalkan ada permasalahan dari satu Saya ke nggak butuh satu, support dari kamu. iya, Emang saya kayak tidak akan lo, emang mensupport. kayak lo. Udah, Udah diem. udah. Kamu diem apa sih? Oke. Udah Roy, siapa sih kamu? menurut kamu Roy, Nyesel aku tuh ini nggak ngajak kamu keluarga kesini. ini Terus harus ngapain lu ngajak gimana kesini? nih? Tahan Iya. Mas Hah? Gio. Ya lo Baina. suami gue. Udah. Sekarang gue udah nggak tahan sama lo dan lo juga. Kak, jangan Gue kayak nggak gitu, mau udah di bulan sini lagi, puasa, ngomong, Kak. Udah diam. Sampai kapan gue nggak akan pernah kakak belum mama gue, nggak mau. Kak, udah, gak usah. Jangan, Nggak jangan. mau. Kita tolong ditahan nggak? Udah dilepas aja Kemana orang dia? kayak gitu. Gak apa. Iya keras kepala banget ya. Orang kalau misalnya nggak sayang sama orang tuanya, susah memang. rezekinya seret loh. Bener Ini itu. pelajaran ya buat penonton ya. Segitunya ya. Yang masih ada orang tuanya ya, tolong ya dijaga kamu, baik-baik. Buat pemirsa juga di rumah, sayangilah orang tua kalian jika masih ada, karena mereka mengandung 9 bulan dan mereka benar-benar berusaha keras mendidik, membuat supaya bisa sekolah dan segala macam. Jangan pernah berkata kasar, apalagi sampai kayak tadi tidak mau dilahirkan di rahim kamu. Itu tidak boleh. Hormatilah sekali lagi pemirsa di rumah, saya mohon untuk sayangilah. Kalau sekarang lagi nonton, kalau ada orang tua di dekat kalian, cium mereka. Itu aja. Iya. Oke, Ibu, ini kan tadi kan Nisa mungkin ya di depan banyak orang, di depan kita mungkin ada egonya sehingga dia bersikap seperti itu. Setelah ini mungkin Ibu bisa ajak bicara baik-baik ya. Insya Allah Ajak Mas Bayu. ngobrol Iya. supaya lebih lebih luluh hatinya. Ya supaya sekarang lebih saya baik. jadi paham apa yang penyebabnya dia seperti itu. Ya paling nggak Ibu udah tahu Iya. masalahnya apa. Tapi kalaupun seperti itu, saya juga kok aneh karena memang dia juga nggak kenal sama kakaknya, nggak mungkin kenal. kakaknya emang suka begitu Iya. dijodohin loh. Saya juga mau nih sebenarnya tipe gue gitu mungkin. Ya itu terlalu egoisin anak saya Iya, gitu. tapi waktu ibu menjodohin ke adiknya, kakaknya nggak diajak bicara ya? Maksudnya mungkin Tidak, sebagai kakak tidak. merasa dilangkahin, jadi kan ngerasa, apalagi kita lihat egonya seperti itu. Tapi sempat saya bicarain kalau mau nikah ya nikah duluan. Memang hati saya tuh sudah ketakutan sama anak yang bontot ini gitu, yang bungsu ini saya udah ketakutan karena udah Ya nikahin tapi aja nggak kayak nikahin. gitu caranya, mah. Ya, Iya. tapi Ya gara-gara mama kan tuh Udah yang kakak jadi kayak terbaik gitu. ini, nah ini yang terbaik. ya udah ini. Apalagi ini aku udah- tahu sekarang kayak gini. Baina, Udah. ini udah lewat, udah terjadi. Sekarang nih udah di sini nih, sekarang titiknya. Berarti sekarang bagaimana melangkah ke depannya supaya hubungan lebih baik antara Ina dengan Mbak Nisa, dengan suami juga. Tadi mungkin awalnya dimulai dengan cara yang salah, tapi kan sekarang punya perasaan yang baik ya. Kamu ngelihat udah perasaan benar-benar tulus ya, Roy. Tuh. Seiring perjalanan waktu biasanya ada rasa simpati dulu, rasa suka dulu, kemudian rasa cinta baru ada. Gini aja Bu, Sayang ada. pokoknya kita dua pisah aja Bu dari rumah. Keluar aja dari rumah biar nggak ada masalah lagi. Gini dulu, kita kumpul dulu ke rumah, ya kumpul dulu semuanya di rumah. Kalau mau pisah itu memang udah wajibnya kalian sebagai seorang suami bawalah istri gitu. Tapi kumpul dulu ke rumah selama puasa sampai Lebaran, kumpul dulu. Setelah Lebaran kamu silakan keluar dari rumah, nggak apa-apa. Mama masih merasa sendiri gitu. Kasihan loh mamanya. Iya, Mama masih merasa sendiri nak. kasihan. Tapi kalau ribut kayak gini Papa udah meninggalkan gitu. Terus kalian ninggal mama, terus gimana perasaan mama coba? Iya, baik. Kasihan loh. Bener, kasihan banget, percaya deh. Tapi gimana kalau di rumah tuh pas bakal berantem terus, mah. Kakak Udah kayak deh, gitu. udah deh nanti mama nasihatin pelan-pelan ya Bang Roy bagaimana? Iya. Ya, Sejauh yang saya tahu sih memang kakak beradik kadang-kadang suka konflik, tapi kuncinya supaya baik-baik lagi mengalah, ada yang mengalah. Dan kita nggak bisa ngarepin orang mengalah, mulai dari diri sendiri sih. Karena kalau misalnya Mbak Ina hargain mamanya, sayang sama mamanya, takut kenapa-napa, ya sekuat mungkin deh coba mengalah ngadepin kakaknya yang kayak gitu. sama cuman mama minta ini bulan puasa penuh berkah, ayo kamu ibadahnya yang benar, kamu sebagai suami tolong istrimu pimpin yang baik. Oke. Nanti biar mama sama kakak pelan-pelan deh.
Ya, berdoa masalah juga begitu. ya, doain Iya. kakaknya ya, maksudnya itu ya. Dil, ada yang mau disampaikan gak Dil? Tadi ibunya juga mungkin nggak. Ya, sebelumnya Dila mau minta maaf dulu ya Bu ya kalau memang hadirnya Dila di sini tidak dibicarakan dulu sama Ibu. Iya, Cuman Kak. Dila juga Saya di sini mohon kan maaf juga. ya nggak apa-apa. Dila diundang sama tim Menembus Mata Batin ya untuk gabung di sini. Siapa tahu ada solusi ataupun ya semangat untuk Ibu, karena saya di sini juga melihat saya kasihan gitu lihat Ibu. Saya ingat ibu saya di kampung gitu. Kok bisa anak-anaknya sampai setega itu sama Ibu? Jujur saya kalau misalkan ada seorang anak yang mohon maaf memaki-maki ibunya, itu saya kayak ngelukain diri saya sendiri gitu, kayak ngelukain orang tua saya sendiri gitu. Karena selama ini Koko, saya sama ibu tuh dekat sekali. Bahkan kalau misalkan saya bela-belain nggak punya uang di Jakarta daripada orang tua saya di sana nggak punya uang. Iyalah, saya mengerti. Itu. Tapi saya di sini lihat ibu sama Mbak Nisa sama Mbak Ina, saya sedih gitu. Kenapa di dalam satu keluarga ini kok bisa sampai yang memaki-maki, orang tuanya sampai dihina-hina gitu. Apa jadinya nanti gitu loh Ibu, mohon maaf sekali. Tapi di sini saya sangat kasihan sama Ibu gitu. Kalau saya jadi anak Ibu mungkin saya akan memberikan support yang sangat luar biasa sama Ibu. Saya akan lebih dekat lagi sama Ibu. Moga-moga ini ya jujur aja Kak ya, Iya. saya sama anak berdua ini atau menantu saya mohon maaf tadi setiap Iya, nggak memaki apa-apa. begitu ya. Gini, itu semuanya akhirnya Nisa pergi, Ina juga nggak mau, Gio jadi Mama semoga doain kalian berdua Oke. bahagia ya. Ya. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Baik. Baiklah. Iya. Ina mau minta maaf dulu nggak sebelum selesai? Iya, buat Mbak Ina itu Biar dapat sama berkah mamanya loh. biar berkah. Maafin Ina, Ma. baik. Sedih ya. Oke. Nggak apa-apa. Mama, iya. Nitip Oke, baik. anak mama ya. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga kalian bahagia, semoga kalian langgeng dan diwarnai dengan cinta kasih. Dan saya berharap kalian hidup lebih baik, jauh lebih baik lagi dan rukun. Terima kasih. Selesai. Selamat malam. Kami harap yang terbaik supaya harmonis terus ya. Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih Terima kasih, Bu. Mas Bayu. Terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih Ina. Terima kasih. Makasih ya Mas. Mbak Ina sehat selalu ya, jaga ibunya, Ibu sehat selalu. Makasih Bang Roy. Ya, Mas istrinya Mas dijaga. Silakan. Jangan pernah melawan atau menyakiti hati orang tua. Karena rasa kasih sayang mereka tidak akan pernah ada batasnya untuk kita. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku curiga pada istrinya karena ia merasa diselingkuhi. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rivo. Mana nih Roy? Assalamualaikum Mas. Katanya istrinya saya mau kesini. Mana? Istrinya Mas, ini Mas Rivo ya? Iya, Istrinya mau datang. iya. Katanya mau diundang kesini. Biar selesai bareng-bareng. Oke, Mas Rivo jangan emosi dulu, tenangin diri dulu, kita ngobrol dulu. Gimana gak emosi? Iya. Ini masalah pribadi. Ya, oke. Ini kan udah masuk ke Menembus Mata Batin, udah sampai sini. Nanti kita cari solusi dari masalahnya ya. Bisa? Bisa dilanjut? Bisa. Bisa tenang? Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Oke. Mas Rivo, ini begitu datang segitu tinggi emosinya, sebenarnya apa yang terjadi sih, Mas? Sebenarnya sih gara-gara belakangan ini istri saya selalu nikahan ya. Senyum yang gak jelas setelah melihat handphone, selalu cuek sama saya, sama keluarga saya juga cuek. Gak tahu itu kenapa, tapi saya ngerasa sesuatu yang aneh. Apa, sebagai suami kan biasanya kalau ada yang aneh bisa merasakan tuh. Menurut Mas Rivo, apa? Ada apa sebenarnya? Tapi kurang tahu sih, tapi perasaan saya istri saya mempunyai pasangan lain. Perasaan mengatakan seperti itu ya, mungkin karena Perasaan saya ikatan sih suami gitu, istri tapi ya. saya belum punya bukti, Iya, benar. belum punya bukti yang jelas
atau bukti yang kelihatan mata. Kenapa? Tapi Jadi karena perasaan saya. berubah ini, karena berubah sikap, berubah suka senyum, jadi ya perubahan yang terjadi itu bikin Mas Rivo mikir kalau dia selingkuh. Benar. Ya semua berubahnya 180 derajat. Berubah Sejak kapan banget. sih Mas? Ya sejak 5 bulan yang lalu. Itu tuh perasaan ada yang aneh sama ibu saya itu cuek banget. Sama saya itu dingin sifatnya, dingin banget. Lu kurang Sama saya itu dingin sifatnya, dingin banget. Oke, 5 bulan, 6 bulan yang lalu tuh Mas Rivo pernah ini nggak ada kejadian-kejadian yang mungkin bisa jadi pemicu perubahan sikap istrinya, nggak mungkin bikin salah atau mungkin ada keributan atau ada apa gitu? Saya rasa tidak sih. Kalau Nggak rumah ada tangga ya? sih wajar berantem itu wajar sih. Tapi saya sih nggak. Oke. Mas Rivo terus terang, Mas Rivo memang udah ngasih nomor telepon istrinya ke tim Menembus Mata Batin. Kita lagi berusaha untuk hubungin dan belum ada kabar dari tim apakah istrinya bersedia untuk dihubungin atau enggak. Tapi harapannya sendiri Mas Rivo datang ke sini tuh untuk apa sebenarnya? Untuk biar clear semua masalah ini. Maksudnya clear selesai atau clear baik-baik lagi? Kan Clear dua hal selesai. berbeda. Baik-baik atau tidak itu urusan belakangan. Yang penting saya tahu, saya puas. Urusan nanti dia itu, maaf, kalau dia punya selingkuhan lagi ataupun dia udah gak ada rasa sama saya, itu saya terserah. Yang penting saya udah puas. Tapi saya kerasain sebagai seorang suami, kerasain ada yang salah satu yang beda terhadap istri saya. Tapi mungkin nggak Pak, semuanya yang Bapak curigain itu ternyata salah? Semoga aja sih seperti itu, tapi nama juga hati seorang suami itu rasa yang ada yang ganjil. Feelingnya kuat Feeling ya. saya kuat. Jangan-jangan karena kita bikin salah, jadi kita curiga istri kita bikin salah juga. Bapak selingkuh nggak? Saya sih nggak selingkuh. Nggak ada orang lain? Nggak ada. Jadi saya kerja pure waktu buat keluarga. Nggak ada untuk yang lain-lain. Tapi masuk akal nggak sih Dil? Kadang-kadang kalau misalnya orang bikin salah, akhirnya kita nganggap orang lain, pasangan Iya. kita juga melakukan hal yang sama gitu. Kadang jadi Dila posesif. juga kayak gitu sih gitu kan. Oh, iya? Maksudnya ini kenapa sih gitu nggak kayak biasanya gitu. Tapi emang suka ada rasa curiga Mas sama apalagi feeling tuh ya emang kuat gitu. Wah, jangan-jangan nih gitu kan. Yang ada di pikiran kita terjadi gitu. Biasanya kalau ada pikiran yang nggak enak, ada kecurigaan gitu, apa yang kamu lakuin? Ya paling aku tanyain gitu kan. Kalau nggak ngaku? Kalau misalkan nggak ngaku, ya cari tahu gitu. Cari tahu bener apa enggak. Caranya Takutnya kan gimana kita cari taunya? seujon. Ya bisa tanya atau bisa datang ke tempat kerjaannya atau tanya teman-temannya Oh iya ya, gitu. buktiin datang langsung. Atau datang langsung aja gitu ke kantornya ibu gitu. Cek semuanya. Kalau bisa tanya tuh karyawannya kan. Jadi kan sebenarnya ibu kan yang punya sendiri, kan ada karyawannya yang ngerjain kan? Nama juga kerjaan dia sendiri. Iya. Karyawannya juga bisa di Udah Iya curiga juga duluan. sih, bener Oke, ya. baik. Mudah-mudahan sih malam hari ini kecurigaan Bapak ya bisa terjawab apakah betul atau enggak, dan harapan Bapak ya mudah-mudahan ini bisa baik-baik aja, bisa clear semuanya. Ini bisa terwujud ya, tapi ya harapan kami juga nih Bapak bisa menyelesaikannya dengan baik-baik aja juga, dengan cara yang tidak menggunakan emosi. Karena tadi Bapak begitu datang aja udah langsung Iya, marah-marah. kaget saya Udah juga ngamuk. tadi. Kita kaget nih, maksudnya mana istri saya? Istrinya Iya, siapa? saya Saya bingung pikir kan kamu makanya. istrinya, jangan-jangan. Saya juga bingung Mas tadi, istri siapa gitu kan? Makanya, ya udah oke kalau gitu, Mas Rivo, kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rivo, dengan tanggal lahir 11 Juni 1981 dan mendiami nomor rumah 12. Sosok pria yang bisa dipercaya sangat kuat dalam berkomitmen dan tidak mudah terpengaruh oleh perkataan orang lain. Namun, di sini saya merasakan adanya sebuah aura negatif yang dekat dengan dirinya. Kesabaran masih akan terus bersamanya. Tapi entah mengapa, saya mempunyai firasat yang sangat buruk pada sosok Rivo.
Semoga apa yang saya rasakan tidak akan terjadi. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Nampaknya tadi saya mendengar suara hentakan-hentakan nada-nada yang tinggi dari sini ya. Betul sekali. Oke, Boleh baik. ceritain nggak dia kenapa tuh dia? Ada yang mencari istri. Wow. Iya, saya kaget pas masuk Kaget. bapaknya langsung cari istri. Wow. Untung kamu nggak jadi korban. Bukan. Baik. Saya cek data dulu. Ini Bapak Rivo dengan tanggal lahir 11 dan bulan 6, 1981, lalu nomor rumahnya 12. Pak Rivo ini curiga istrinya selingkuh, Roy. Karena memang ada perubahan-perubahan sikap dan sudah ditanya, sudah dicari bukti, istrinya nggak ngaku. Makanya sekarang datang ke sini sebenarnya supaya semuanya clear. Dia pengen tahu apakah istrinya selingkuh atau enggak, gitu ya. Harapannya sih mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik-baik aja. Harapan saya sih berharap semoga mudah-mudahan dapat apa ya, maksudnya mereka bisa gabung kembali. Bisa kembali bersama ya. Kembali bersama tanpa gontok-gontokan. Iya. Terkadang orang nggak ada terkadang orang itu ninggalin jejak masalah yang belum kelar. Jadi nanggung, kadang kentang gitu loh. Begitu nggak selesai bisa keungkit lagi satu waktu Iya, nanti. saya pengen banget nanti pas ini bisa bersatu. Itu kan hal yang bahagia di bulan yang suci ini. Betul. Tadi sebenarnya dia sebelum datang ke Menus Mata Batin, Mas Rivo ini udah ngasih nomor telepon istrinya. Iya, buat Dan untuk kita hubungin, untuk oh, tim oke. hubungin. Tapi sampai sekarang belum ada kabar apakah mungkin sudah di jalan, apakah akan datang ke sini. Istrinya akan diundang. Iya, istrinya kita coba hadirkan tapi belum ada konfirmasi. Rivo curiga terhadap istrinya Betul. yang selingkuh. Oke. Kemudian apalagi kejanggalannya? Sering Sini gimana, Pak? pulang pagi. Pulang pagi. Pak, tapi kalau misalnya ternyata bener istrinya selingkuh, Bapak mau ngapain? Baik-baik aja, Mau ngasih maafin. pelajaran Ke siapa? istri saya dan selingkuhannya. Dih, ngapain? Ya, Nanti kamu masuk hukum loh. Pelajarannya itu maksudnya gimana? urusan kedua karena dia nggak harus ngerasain apa yang saya rasain. Tapi kalau kekerasan fisik dilakuin jadi Bapak yang salah. Iya, Pak. Ya, Nanti iya. malah Ya, itu- bermasalah nantinya. Mungkin ya risiko saya, tapi itu harus dilakuin karena biar kasih pelajaran buat yang lain. Ya mudah-mudahan Bapak punya waktu kok ya untuk bisa berpikir ulang, Iya. mencerna semuanya apa yang diomongin barusan. Saya yakin ini karena kemakan emosi aja Iya. sama Iya, kamu kayak gitu. benar. Tapi Roy, menurut kamu memang Iya. istrinya selingkuh atau jangan-jangan benar kecurigaannya Pak Rivo nggak beralasan? Sebenarnya kecurigaan Pak Rivo di sini kalau saya lihat dari datanya yang saya dapat dari penerawan batin saya juga, ternyata istrinya berselingkuh. Tapi jangan GR dulu ya Pak Rivo, dan jangan merasa jumawa dulu ya. Maksud saya ingin jelasin satu persatu. Ini pasti ada sebab dan akibat. Kenapa istrinya bisa kabur dari pangkuan Rivo? Pasti ada sesuatu Rivonya. Nih jujur ya, saya ngerasain Rivo itu terlalu banyak high tone, nada tinggi ketika berbicara dengan sang istri namanya siapa sih? Mohon maaf ya Pak, saya ngomong apa adanya ya. Kayak nggak suka ada suara terlalu keras. Kamu ini terbakar-bakar gitu kalau ngomong. Temperamen. Sudah berapa lama sih menikah? Udah sekitar 8 tahunan. 8 tahun. Oke. Rivo. Udah ada yang datang. Tahan dulu sebentar ya Mas Baik. Doni. Saya cuma mau mastiin gini. Mas Rivo baru mendengar sesuatu yang mungkin nggak menyenangkan dari Roy. Dan ini satu mudah-mudahan ini masih harus dibuktikan. Jangan saya Mas Rivo kemakan emosi. Tapi ini pasti rasanya sakit sekali kalau misalnya memang ternyata mengetahui fakta apa yang dikatakan itu benar. Sangat ya. sakit. Saya mohon bisa mengendalikan diri ya. Kita akan hadirkan istrinya. Silakan tim Mas Doni boleh dibawa masuk dikasih
masker dan kasih audio, kasih clip on. Oke, boleh minta kursi nggak? Ini kita pisahin dulu ya. Mas baik-baik dulu, tenang dulu. Halo, saya Roy Kiyoshi. Silakan. Duduk dulu aja Mas Rivo. Ibu, Halo Ibu. Saya Bayu. Terima kasih sudah datang di sini. Duduknya. Bay, dia posisinya nggak boleh Di dekat sini sama aja. sini. Oh, dipisah aja. Kita harus pisah. Oke. Iyalah, saya juga udah males kan. Ibu, ini istrinya, ini suami Ibu. Iya. Ibu istrinya beliau ya? Iya. Oke, Masnya ini kita ganti dengan nama samaran Rivo. Ibu kita ganti nama samaran ya. Bu, Untuk silakan duduk, menunjukkan silakan identitasnya kami panggil dengan nama Sarah ya. Sarah ya? Sarah. Oke, Sarah. Oke. Bapak, Kamu kesini naik apa? Mau siapa? Apa urusannya? Aku tahu kamu kesini nggak bisa naik motor, nggak bisa naik mobil. Terus kenapa kalau aku sama orang lain? Masalah? Orang lain itu siapa? Itu urusanku. Emang selama ini Mas juga mau nganter-nganter aku? Enggak. Ya lah urusan aku. Kamu kan istri aku. Kamu aja bilang itu urusan kamu, ini juga aku punya urusan. Silakan. Ibu Sarah. Ya Mas. Tadi Ibu Sarah bilang tadi kesebut sama orang lain. Kesini diantar orang lain. Iya, Diantar sama temen. teman Ibu. Oke. Teman yang Bapak kenal. Entah dia kenal atau enggak. Orang dia aja udah lama nggak merhatiin kok apa yang saya lakukan. Oh, jadi sebenarnya hubungan Ibu dan Bapak nih udah lama nggak baik. Ya, bisa dibilang begitulah. Oh. Ya gimana bisa bilang baik? Dia datang selalu lewat tengah malam. Katanya Ibu yang sering pulang malam. Ya pada akhirnya saya begitulah. Pulang pagi dia bilang. Iya, betul. Jangan munafik. Aku kan kerjaan. Kerjaanku di kantor. Aku juga kerja, Mas. Fashion designer. Kamu fashion pulang designer. pagi. Kamu yang punya kerjaan. Dan kamu bisa pulang sembarangan. Loh, kalau aku ada pagelaran, Oke. kenapa? Sabar. Sabar. Malesin Kita cari dong. solusi ya. Ini bulan baik. Mudah-mudahan kita cari solusi karena gini Bu Sarah, Pak Rivo ini datang ke sini karena mencintai istrinya. Itu alasan utamanya. Dia mencintai keluarganya. Cinta gimana? Tapi sebentar, izinkan saya menyelesaikan apa yang mau saya sampaikan. Tapi permasalahannya beliau ini curiga ada perubahan-perubahan yang terjadi di sikap Ibu belakangan. Nah, sekarang teman Ibu ada di mana? Jangan-jangan ini menjadi salah satu alasan kecurigaannya. Udah ngomong aja ngaku. Kamu kesini sama selingkuhan kamu kan? Teman Saya Ibu laki-laki kesini atau sama perempuan? teman laki. Coba boleh. Laki itu siapa? Teman Tunjukin! saya. Teman saya, kenapa? Udah di mana dia? Bisa nggak sih nggak usah bentak-bentak? Bisa nggak? Pak, Pak Udah. Rivo. Tunjukin. Inilah yang saya nggak suka nih. ada di mana, Please. Tunjukin! Udah, pulang. Temennya Ibu ada di mana? Apaan? Sebentar. Apaan ini? Sebentar. Gini. Biar sama-sama enak ya. Bisa Coba nggak kita sih nggak datengin usah ke sini atau kita samperin ke teman Ibu aja. Ya, nggak perlu dilihat ke semua orang. Teman Ibu ada di mana? Di luar. Di depan. Disuruh Iya. masuk, Bay, saya rasa. Kita ke sana, kita ke depan. Hah? Cepat panggilin. Oke, ini dia mau disamperin biar nggak dibawa ke sini katanya. Heran. Saya tunggu sini ya. Coba ya. Ibu, dianterin ke temennya ada di mana? Bapak, emosian ya. saya pastikan emosian. jangan emosi ya Pak ya. Kita ajak Amarah. masuk Enggak ke dalam. kebayang sih. Minum. Boleh diajak Bu, Kalau masuk ke misalnya dalam aja deh. Diajak ke dalam aja ya? itu minum mineral. Diajak ke dalam. Di sebelah mana? Mana? Ini teman kamu. Iya. Ngobrol Orangnya ini mana? teman kamu. Apa? Ini modal kamu ya? Mas, sebentar. Ini kan, ini komen langsung kasar mau mukul orang aja. Saya tahu mas, karyawan Ini ada- itu cewek semua, nggak ada yang cowok. Iya, tapi ini mungkin Halo, teman saya ini atau apa. desainer ya. Model saya ada laki, ada perempuan. Ini mungkin rekan kerja atau Kenapa sih? Nggak percaya. apapun alasannya, tapi kekerasan ini bisa urusan sama hukum loh Mas. Nah itulah saya Ya nggak sekarang suka. gini. Masnya emang nganterin Ibu. Iya, saya ngantar. Mbak ini kita panggil dengan nama Sarah. Ya, bukan ya, dengan nama Sarah. Masnya bisa masuk ke dalam. Ikut sama kita. Ayo masuk aja deh. Kita ngobrol baik-baik, biar Bapak ini juga nggak emosi.
biar urusannya selesai. Udah masuk. Udah. Mas, Udah. jangan macam-macam ya. Udah. Tahan emosinya juga, Mas. Tahan emosinya. Ini bapak ini wajar bersikap marah ini karena istrinya. Kita masuk ke dalam ya. Yuk kita masuk ke dalam. Oke. Ini boleh dipasangin masker dulu, Mas. Bang Oji. Ya, dipakein masker sama clip-on. Itu selingkuhan kamu, ya kan? Ya, Selingkuhan. masuk dulu. Tenang. Nggak usah dibahas dulu, Pak. Nggak usah emosi dulu. Ya, Bapak silakan duduk dulu. Ibu juga silakan duduk dulu. Ada di kita dia mau dibawa ke sini lagi dipasangin masker sama clip-on. Silakan sebelah sana. Boleh minta kursi lagi, Mas Doni? 1. Dipisah ya. Iya, ini sih harus dipisah nih. Ibu di sebelah sini deh. Ya. Yang laki-lakinya di sini. Enggak. Nanti kamu di mana? Aku sebelah sini. Campur dong, Tan. Iya. Berantem. Ya udah, oke. Nah, Suaminya ini di aja. sini ya. Suaminya di sini, laki-laki di sini. Iya. Pacarnya. Buk. Eps. Karena tadi di luar hampir dipukul sama bapaknya. Aduh, saya keceplosan. Ya lagian kalau pacar juga emang Tapi kenapa, mudah Mas? banget, Mas Sarah. Maaf ya, saya keceplosan ngomong. Saya ngerasa ini pacar hubungannya. Tapi ini mudah banget loh, jauh umurnya. Iya kan? Dia model saya. Oh, ini modelnya, Mbak. Mas namanya siapa? Kita ganti namanya ya. Ya, kita ganti namanya Noel ya. Oke, gimana Roy? Jadi pertama kali saya lihat ini, baru datang kemari ke sini, saya ngerasain ini hubungan pacar. Jujur, mohon maaf ya, saya orangnya ceplas-ceplos to the point. Dan saya ngerasa ada hubungan spesial antara kamu, Noel dan Sarah. Itu apa benar tuh? Yang dikatain Mas Roy. Ya, Anggaplah bener, kamu mau apa? Loh, ibu kurang kan masih ajar istri ini, sahnya. istri kurang ajar ya. Ya tapi kan Mas nggak tahu kan kenapa saya bisa seperti itu. Aku nggak mau tahu. Justru karena kamu nggak mau tahu, makanya aku lebih baik milih yang lain lah. Secara lihat deh dari fisik, Tapi tadi pertanyaan. temenku lebih ganteng kali. Ibu bener atau enggak? Bener atau enggak, Bu? Iya Mas, Berarti bener ya ini pacaran? karena saya cari nyaman, saya juga butuh kebahagiaan. Gimana enggak? Oh gini, kebahagiaan yang dimaksud dengan Mbak Sarah adalah kebahagiaan itu ya, kebahagiaan Secara apa? nafkah batin. Oke, berarti kebutuhan itu terpenuhi dari orang yang di samping Ibu Sarah. Dialah. Saya mau tanya dong, Noel, kamu kesini bawa apa ya? Saya kok ngerasa ada bau-bau aneh di sini. Bolehkah jujur? Enggak, saya nggak bawa apa. Masa ya? Mas Noel, tahu nggak kalau Ibu Sarah ini udah punya suami? Iya, saya tahu. Dari awal udah tahu. Lo udah tahu ngapain lo ngebut? Udah tahu tapi kok mau? Kenapa dihajar juga gitu? Otak lo. Iya, dia yang mau sama saya, Pak. Iya. Saling mencintai, hasrat nafsu birahi. Iya. Saya kok dari tadi ya lihat dia kayak ada bawa barang sesuatu. Si Noel ini? Entah apakah mistis kah? Gitu. Apakah ada sesuatu yang Kok bisa saya ngerasain enggak? Saya minta glove dong, Om. Don, boleh berdiri gak? Sebentar. Mau apa, Mas? Nggak, saya detail. Jadi kalau nggak keberatan, saya boleh memeriksa apapun dong. Dan tuan rumahnya adalah Bayu Oktara dan Roy Kiyoshi di sini. Kamu emang ngerasain ada sesuatu di Noel ini ya, Roy? Ada ini yang sesuatu buat yang Ibu mengganggu Sarah. pikiran saya, tapi saya tidak berani
Gak mungkin Sarah mau sama kayak gini. Kalau nggak ada sebabnya. Dengerin dulu, kenapa sih? Apa lo? Kenapa Roy, kamu ngelihat apa? Gak tahu nih, saya ngerasa ada sesuatu, tapi saya nggak berani mencek sebelum saya menggunakan sarung tangan saya. Sesuatu semuanya harus higienis ya, jangan dicek apa ini. Ini maksudnya dia pakai, nggak apa-apa ya Mas Noel ya? Mas Noel, Udah mohon maaf selesai ya, malam saya hari bukannya menuduh atau apapun, tetapi saya ingin mencoba mencek. Boleh jujur gak ini apa? Apa itu? Bisa dikeluarin nggak Mas? Nanti handphonenya silahkan dikantongin lagi. Itu headset Bluetooth. Oke. Oh, oke. Mas, tapi nggak ada apa gitu untuk itu kan? Enggak ada. Serius. Barang-barang yang mungkin dibawa kemana-mana, dikantongin. Rokok dan lighter. Boleh lihat ini nggak yang terakhir? Ini nih. Saya Di merasa sebelah kanan. Gue tuh belum puas kalau gue belum nemu bukti. Coba. Karena kamu rasain ya? Yes, iya karena saya bukan tipikal orang nuduh yang enggak, tapi saya kayak ada sesuatu yang Bisa keluarin nggak? to Bisa find. dilihat. Nih kita buang dulu. Ini korek. Lah. Tuh kan? Ini minyak. Tuh kan? Kayak Lihat minyak sendiri kan? pelet gitu kan ya, Roy? Tuh. Tuh kan? Itu untuk apa, Mas? Ini apa coba? Kamu buat apaan itu? Ini bobo apa? kayak gitu? Vitamin ikan cupang itu. No. Vitamin ikan cupang. Iya. Enggak, kamu bohong. Saya Apa? tidak, Ini apa ini? saya tidak suka orang Itu berbohong. vitamin. Vitamin apa? Ikan cupang. Vitamin yang kecil gini vitamin apa? Masa Kamu kayak jujur gitu? deh. Kamu jujur deh. Selama Nggak. ini saya juga udah banyak berkorban buat kamu. Itu kayaknya deh, Bay. Kamu pakai begituan cari perhatian aku, hah? Enggak, aku enggak. Aku udah keluarin banyak loh uang buat kamu. Enggak, itu cuma Semua yang kamu mau aku kasih. enggak. Kamu manfaatin banget ya. Curhat aku semua. Enggak, itu cuma vitamin ikan cupang doang kok. Vitamin ikan cupang mati kali guys gituan. Enggak, supaya dia menang diadunya, Pak. Alah. Enggak, saya tanya lagi dengan tegas, tolong jawab dengan jelas ya. Ini apa? Enggak, serius itu vitamin ikan cupang, Pak. Vitamin ikan cupang. No. Tinggal jawab aja, susah amat. Ini apa sih? Enggak lo ya. Jangan-jangan Mbak Sarah udah kasih barang ya ke dia ya? Udah banyak, tadi Banyak katanya. banget. Kayak handphone, Handphone, mobil, laptop. Tuh, semua laptop dikasih. semua. Diem lo mas, nggak berarti juga terus aku balik sama Diam kamu. dulu ya. Enggak ya, Nipu ya udah. kamu ya? Ini apaan? Itu vitamin buat cupang. Oke, tolong ditekat aja deh, dibawa keluar tolong. Dibawa keluar deh. Apa? Bahaya Bela nih. bini gue lo. Apa-apa. Udah dibawa keluar aja Mas Dan. Oh, gak mungkin. Bisa dapetin cewek gue. Udah. Emang dia mau sama gua atau nggak lo? Aja lo, belagu. Udah nih, udah jelaskan ya mungkin. Pak Rivo nih udah tahu istrinya karena apa dia jadi berpaling. Jangan-jangan emang kepengaruh. Tapi emang kepengaruhnya, Roy. Tampaknya seperti di sini saya melihat memang ada pengaruh dari bulu perindo tersebut. Dan, mudah-mudahan dan, setelah dan ini- kagetnya Sarahnya ya baru tahu sekarang. Ini menurut kamu masih bisa baik-baik aja nggak, Roy? Kalau saya lihat sih belum ya, jujur ya. Masih kelihatannya masih perlu mediasi lah. Masih perlu waktu untuk bisa mencerna ini semuanya Iya, dengan bahkan baik. kalau perlu ya. ke psikolog perkawinan gitu ya, Iya, konsultasi penasehat perkawinan. penasehat Ada. perkawinan. Saya rasa butuh juga seperti itu. Saya Iya. sih lepas dari apa enggak atau gimana, saya emang udah males sama dia mas. Oke, saya tanya, Yang saya mana pastiin nih sekali males lagi. sama Mbak dia? Sarah Iyalah. udah nggak mau. Mas kan bisa lihat sendiri. Mbak Sarah udah nggak mau. Males aja. Udah nggak mau mempertahankan rumah tangga ini. Enggak deh. Oke, Mas Rivo masih mau pertahanin rumah tangganya? Sebelum dia bilang gak mau, gue lebih gak mau duluan. Ada lagi yang ganjel sih, Bay. Apalagi, Roy? Tapi Rivo harus jawab jujur ya. Semua tulisannya sudah saya catat sebelum ini terjadi. Mbaknya punya kesalahan.
Rivo juga nggak setia di sini. Ada beberapa, saya melihat dalam kepala saya melihat gaya minimalis apartemen sekitar ukuran studio di bilangan utara. Itu apa, Mas? Jujur. Itu ruang kantor saya. Kantor di sana? Betul kantor di sana, Bu? Jujur sama saya. Jujur. Memang itu kantor saya. Perasaan saya mengatakan kalau laki-laki ini menyimpan sebuah kebohongan besar. Saya melihat ada seseorang di sana, perempuan. Ya atau tidak. Tidak ada alasan, tidak ada kata lain. Cuma ya atau tidak. Iya. Ya. Oke, ini kalau begini dua-duanya sudah tahu ya pasangannya seperti apa. Dan mudah-mudahan dari malam hari ini bisa dapat solusi. Karena kan hidup kita terlalu singkat ya untuk sama-sama saling bohongin diri sendiri. Maafkan aja, sama-sama punya kesalahan kan, saling memaafkan. Kalau saya tadi nggak bongkar, kamu nggak tahu. Iya, oke, saya maafin tapi saya nggak peduli. Ya udah. Kalau dia kan ke saya masih segitu ngototnya. Oke. Saya sih masa bodoh lah. Ibu Sarah, Bapak Rivo, kami harap yang terbaik ya. Mudah-mudahan nanti diselesaikan, diobrolin baik-baik. Kalaupun mau pisah, emang itu jalan yang terbaik, udah nggak ada pilihan lain. Mudah-mudahan bisa baik-baik. Tapi kalaupun masih ada rasa cinta yang bisa dipertahankan, mudah-mudahan mau berkorban untuk memperjuangkan rumah tangganya yang sudah 8 tahun sama-sama. Ya, kami harap yang terbaik. Pak Rivo udah tahu sekarang istrinya seperti apa dan juga Ibu. Sekarang Bapak dan Ibu boleh meninggalkan studio dan mudah-mudahan didampingin sama Mas Doni kali ya ke depannya ya. Terima kasih, Mas. Nggak ribut-ribut ya Pak ya. Makasih. Terima kasih sudah datang. Terima kasih semuanya. Mohon maaf loh, kami mohon maaf. Ini Iya, bisa sama-sama. harus mengungkap semuanya. Janganlah menghancurkan hubungan yang telah dibangun demi orang lain. Karena tidak akan berujung bahagia. Soalnya kalau kamu lihat, Noel ini masih menyimpan banyak rahasia ya. Iya, saya Karena dia merasa menggunakan gini-ginian nih. tadi aja saya buang dia marah-marah. Saya yakin di rumahnya masih banyak yang aneh-aneh lagi. Dia berdalih lagi bohong itu apa vitamin cupang. Iya, makanya tadi kaget ikan cupang. vitamin ikan Emang cupang kayak apa? gitu ya? Emang Tapi kamu ngelihat Noel ini emang seorang bujangan, single. Noel adalah satu sosok laki-laki muda yang bisa mengambil hati wanita orang yang lebih tua gitu loh, perempuan yang lebih tua. Dan hasratnya tuh kayak unik gitu loh. Yang dia dapat itu kan sebenarnya keuangan sebenarnya Noel. Jadi dia harus mempertajam dengan hal gini-ginian. Karena ya setelah targetnya puas dengan wow gitu, akhirnya Baru tinggal di... kayaknya harus ada penelusuran kali ya. tampaknya harus lakukan penelusuran lebih lanjut supaya nggak tambah banyak lagi korbannya. Iya, supaya nggak ada korban lagi dan Iya. supaya benar-benar sama Sarah bisa selesai, supaya Sarah juga bisa menyelesaikan masalah dengan Rivo tanpa ada campur tangan pihak lain. Siap. Setelah ini tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa TV. Kali ini kita akan menuju kediaman dari Bapak Rivo dan Ibu Sarah. Tujuan kita datang ke tempat beliau untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga di antara mereka berdua. Pemirsa, kita sudah sampai. Mari kita langsung masuk saja. Assalamualaikum. 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 Pak Ustadz dari ANTV ya? Betul Pak. Assalamualaikum. Saya Ustadz Roma. Silakan masuk Pak. Terima kasih. Silakan duduk Pak. Ya, terima kasih. Benar dengan Bapak Rivo. Benar Pak. Istrinya namanya Mbak Sarah. Ya. Ngomong-ngomong istrinya kemana Pak? Ada Pak di belakang lagi pek-pek baju mau ke rumah berondongnya. Rumah berondongnya. Iya Pak, pacarnya maksudnya.
Kan Bapak sebagai suaminya, kok dikasih izin sih Pak? Saya sih suaminya Pak, tapi istri kurang ajar gitu gimana lagi mau ngelarangnya Pak? Ya harusnya sebagai suami Bapak harus sabar cara mendidik istri itu. Istri kan dari tulang sumsum kita yang bengkok, maka nggak sekaligus bisa diarahkan pelan-pelan, penuh dengan kesabaran Pak. Bapak mah ngomong gampang, lihat nih Pak. Nih, istri kurang ajar kayak gini Pak. Nih lihat nih. Masa? Nih. Ya sebentar. Pak, lihat Pak. Nih kurang ajar nih, istri kurang ajar. Ya Bapak tenang dulu, Bapak tahan, Bapak jangan emosi. Jangan emosi. Gimana nggak mau emosi Pak? Kayak gini nih. Siapa? Tahu diri ya Pak. Dulu miskin masih sama saya nih. Sekarang nih ada berondong kayak gitu, diperetin sama dia mau aja. Ini apaan sih? Ada Bapak, orang juga, Bapak ada tenang, tamu Bapak juga. Jangan emosi. Bapak jangan emosi, kan mau nyelesain masalah. Ya kan? Bapak siapa ya? Saya Ustadz Roma dari Menembus Oh Mata Batin. iya Pak, iya Pak. Iya. Kedatangan saya ke sini ingin membantu menyelesaikan permasalahan Iya antara Pak, Bapak benar dan Pak. Ibu. Iya Pak, tolong nih Pak, suami saya nih. Nih, dengerin ya. Mumpung ada Ustadz nih saksinya. Aku sekarang terakhir ada di sini. Aku mau pergi. Silahkan lo pergi sana, pergi bawa. Susah sih. Pak, Oh bawa nih, Bapak, bawa. Gak usah digituin, gak usah digituin. Aku bisa bawa Tenang, sendiri. Jangan terpancing emosi. Gak Jangan usah. terpancing emosi. Dia tuh Pak Ustadz ya, suami nggak benar. Udah nggak muasin saya di tempat tidur. Oke, saya nggak apa-apa, saya terima asal dia mau berobat. Nah dia nggak mau berobat. Barangan ngomong diem nggak lo? Bisa diem dulu nggak? Jangan kasar dong ngomong. Wajar dong Pak Ustadz, wajar dong kalau saya terus saya cari teman bisa bahagiain saya. Ya tapi nggak begitu caranya Ibu, ada aturan di agama kita. Saya udah coba baik-baik Pak, Apalagi itikat Ibu baik seorang istri. Pak. Satu langkah aja Ibu keluar dari rumah tanpa ridho suami, maka tidak dibenarkan dalam agama. Tuh bener tuh, istri kurang ajar kayak gitu. Kalau mau pergi aja sih, Ini ngapain saya selingkuh Pak. Pak juga Pak, jangan Kenapa kasar, sih? jangan emosi. Itu dia Pak, salah satunya yang ngebuat saya selingkuh. Begini Pak, sebagai seorang suami memang banyak hak istri yang harus Bapak penuhi, di antaranya adalah nafkah. Tidak hanya nafkah lahiriah, tapi nafkah batin. Dengerin tuh. Memang itu sangat diperlukan. Begitu juga Ibu, sebagai seorang istri, Ibu harus patuh, tunduk, dan taat sama suami. Ya suami yang gimana dulu kali Pak? Mau suami Ibu seperti apapun, kan waktu awal rumah tangga Ibu tahu. Ibu sudah kenal sosok suami Ibu, calon suami Ibu ketika itu seperti apa. Dulu sih baik-baik. Udah, Dulu gini sih aja, baik-baik. udah banyak kecincong ya. Mumpung ada pura-pura antv, ya kan Pak Ustadz dia saksinya. Ayo kesana ke berondong kamu. Nggak usah lah pakai Udah, jaga. Nggak usah pakai jaga. Udah kelamaan. Udah nggak usah begitu. Aku juga bisa bawa sendiri. Lamaan Sabar, ngapa Susah sih? banget sih. Lama banget. Baju harus berapa ini? Kasar bang. Sabar dong. Pemirsa, masalah ini belum selesai. Kami akan membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Pak Rifo dan Mbak Sarah. Sekarang kita akan menuju kediaman teman dekat dari Mbak Sarah. Iya. Mas. Nggak usah dorong ini. Mas. Kita jalan. Iya. Hei, Mana? berhenti. Mas lu mau mana? Berhenti. Ren, nggak usah dorong kenapa sih? Bisa tenang nggak? Gimana nggak bisa tenang nih? Saya nggak akan izin masuk ke dalam kalau masnya masih emosi. Dengerin tuh. Udah Oke. banyak ngomong. Ayo jalan. Ya tenang dulu, janji dulu nggak ada kekerasan, nggak ada main tangan. Janji, baru saya kasih masuk ke dalam. Iya. Oke? Ayo. Yang ini rumahnya. Iya Pak. Mas, nggak usah emosi, nggak usah Dia emosi rumah dong. orang. Assalamualaikum. Mas. Dia. Astagfirullah. Apa nih? Sungguhan mulu. Apaan kayak gini? Sebentar. Ini apa sih? Kan saya udah bilang tadi nggak pakai kekerasan, nggak pakai emosi. Kita di sini mau nyelesain masalah. Tadi ini sih nggak emosi, tapi bukan kayak gini nggak emosi. Nggak usah. Lu datang ke rumah gue kayak gini lu, apaan maksud lu? Hah? Ini ngapain sih gini? Ibu, ini suami ibu, ini bukan suami ibu. Iya, Ini mahram ibu yang ini, mahram ibu yang ini. Ibu bukan mahramnya ke situ. Kayak gini nih. Apaan?
Ini suami ibu, ini bukan suami ibu. Ibu nggak boleh bersentuhan dengan mas ini. Ini Pak yang namanya suami. Enggak lah Pak. Saya mau tinggal di sini. Ya, boleh ya? Apaan Aku kamu tinggal di sini ya. Nggak ada. Kamu cuma bercanda doang kan kayak gini. Aku boleh kan tinggal di sini kan? Ya. Nggak. Apaan sih tinggal di sini? Gue tuh cuma pengen harta lu doang tuh. Jadi kamu nggak sungguhan mencintai? Enggak apa-apa dia bercanda. Saya nggak ada rasa sama sekali sama dia. Bener? Iya, Pak Ustadz. Saya udah punya keluarga di sini, Pak. Kamu tega sih? Kamu punya istri? Iya, saya udah punya istri. Bu. Kok kamu tega banget sih sama aku? Tega apaan? Emang apa? Tega banget sih. Semua aku kasih dari aku. Semuanya. Lu udah punya laki, buat apa? Kamu jangan gila ya. Gila ya? Kita udah gak ada hubungan lagi ya sekarang. Ada apa ya? Ini kenapa rumah gue jadi berantakan? Ini siapa? Ini siapa mas? Ini istri saya. Mbak istrinya mas nih. Iya. Kamu istri dia. Iya. Kenapa dorong-dorong saya Dengerin ya. Mungkin gara-gara lo juga dia jadi berubah. Lo berubah Awalnya nggak kenapa? kayak gini. Awalnya nggak kayak gini. Hah? Lo juga nikmatin kan harta dia yang gua kasih? Saya kamu sini saya. Lo tahu nggak? Lo tahu nggak kelakuan suami lo? Hah? Tahu? Emang kenapa? Gue juga nikmatin kok. Dengerin ya Mbak ya. Dengerin ya. Dengerin ya. Jangan. Gak usah sentuh-sentuh gini gue ya. Katanya dia bilangnya perawatan. Iya, gue perawatan ya. Ini tadi sekarang lagi gue mau milih. Stop. Oke, Mbak tenang. Ibu tenang. Ibu diam. Ustaz ngapain dipisah biar keluar lah ya. Mas juga tenang. Kita kesini mau nyelesain masalah. Lu mati ya. Oke, stop. Bisa tenang. Bisa dengar suara saya gak? Oke, sekarang saya ngomong. Ibu udah punya suami kan? Ini suami ibu. Ini suami sah ibu. Dia ngapain saya? Mas tenang dulu. Biar bagaimanapun ini tetap suami ibu. Ibu masih sah menjadi istrinya. Mbak, ini suaminya. Iya. Selama ini rumah tangganya bagaimana, rukun? Ih, rukun-rukun aja kok kita, kenapa? Gak ada apa-apa kok. Jangan marah lah, ada uang dari gua. Bu, dengerin ya. Yang namanya kita suami istri, suami tugasnya mencari nafkah, memberikan nafkah untuk istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Ya. Ketika mencari nafkah lahir juga nggak boleh sembarangan. Nggak boleh kita menghalalkan segala cara. Ini apalagi mas memanfaatkan udah jelas-jelas istri orang. Nggak boleh. Di agama kita nggak diperkenankan begitu. Saya demi istri saya, Pak Ustaz. Betul, demi istri. Cuma kan ada caranya. Cara yang baik, cara yang halal. Bukan menghalalkan segala cara. Ini kan nggak baik. Memanfaatkan harta orang lain Istrinya dengan... juga suka sama saya, Pak Ustaz. Oh iya. Ini lu yang suka sama gue. Bini lu tuh yang kegatelan. Udah, ya tenang. Sekarang, Pak Ustaz, saya udah nggak mau ribut. Saya nggak enak nih sama tetangga, Pak Ustaz. Mohon maaf saya ya. Udah pergi. Lu bawa bini lu nih. Udah lu pergi. Nggak usah Mister kayak maling kayak gitu, biasa aja ya kali. udah, lu Pak, pergi, oke. pergi. Oke, sekarang kan udah ketahuan. Udah malu di sini nih. Sekarang masalahnya udah ketahuan, udah kebongkar semua. Ya, masnya juga punya istri. Ya, ibu harus tahu udah punya istri. Ya, ayo. Udah pergi. Pergi Iya, lu. Oke. Nggak usah Mister kayak maling kayak gitu, biasa aja kali. Nggak usah balik lagi lo ya. Mas, Mbak, kalian kan berdua suami istri. Udah lama berumah tangga. Masa cuma gara-gara seperti itu rumah tangganya jadi hancur? Sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, memberikan nafkah lahir, memberikan nafkah batin itu kewajiban seorang suami. Jika memang memiliki keterbatasan dengan nafkah batin, kan bisa diobrolin baik-baik. Bisa berobat, Mas. Ibu juga, jangan mentang-mentang keinginan ibu nafkah batin tidak terpenuhi, menghalalkan segala cara. Selingkuh dengan orang lain. Nah, itu nggak dibenarkan dalam agama kita. Nah, sekarang bulan Ramadan, saatnya saling memaafkan. Ingat, tugas sebagai seorang istri patuh kepada suami. Selagi perintah itu bukan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibu akui kesalahan ibu minta maaf kepada suami ibu.
Mudah-mudahan dengan ibu minta maaf kepada suami, Allah Subhanahu wa taala ridho. Ini bulan Ramadan, bulan penuh dengan kebaikan, bulan penuh dengan ampunan. Ya, silakan. Ibu minta maaf, Bapak maafin istrinya. Biar bagaimanapun ini adalah istri Bapak. Mas, aku minta maaf. Aku minta maaf, aku salah. Aku pun memaafkan kamu, Mas. Kita perbaiki semua ya. Ya. Aku juga minta maaf ya, yang kalau aku mulai salah ya kamu. Selama ini aku kurang perhatian sama kamu, kurang jujur. Sekarang kita pulang ke rumah ya. Kamu janji, kamu nggak boleh ngulangi kesalahan kamu lagi ya. Iya, Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Diah dan Rivo. Diah tadi kecewa sekali karena dua anaknya sering tidak akur, sering bertengkar. Ternyata karena sang kakak kecewa merasa dilangkahi oleh sang adik yang dijodohkan oleh orang lain sepeninggal bapaknya. Sementara Rivo curiga istrinya selingkuh dan ternyata benar kecurigaannya terbukti. Sarah punya selingkuhan laki-laki muda dan ternyata sang pria menggunakan minyak. Tapi ini belum selesai ya Roy ya, gimana tanggapan kamu Diah dan Rivo? Tanggapan saya kepada Ibu Diah, saya sangat kasihan sekali karena dia anaknya tuh nggak berbakti gitu. Iya, dan ada yang berbakti gitu. Kurang, menurut saya kasihan. Gitu. Kalau untuk Rivo, sebenarnya Rivo juga salah sih. Kalau ngomong selalu rada bentak-bentak kayak gitu. Mana ada yang tahan sebenarnya seorang perempuan yang kalau nanya bentar dikit selalu dengan nada tinggi. Plus Rivo itu kayak gini loh, nyalahin orang selingkuh, tetapi sendirinya dia juga selingkuh dengan perempuan di apartemen di Bilangan Utara. Kalau dari dua partisipan ini, Diah dan Rivo, mana yang lebih simpati buat kamu? Saya sih lebih simpati sama Ibu Diah. Karena kasihan dia cuman seorang diri gitu, dua anaknya nggak ada yang mau berbagi kasih sayang gitu. Baik, mudah-mudahan sih setelah malam hari ini semuanya bahagia ya. Amin. Dila, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Iya. Sukses untuk karirnya Amin. dan rencananya. Roy Kiyoshi, terima kasih. Koko ya. Terima kasih. Dan semua yang dijelaskan malam hari ini sehat-sehat selalu buat kita semua ya. Oke. Pemirsa, bersyukurlah atas segala sesuatu yang kita miliki, agar kita tidak terjebak dalam lubang keserakahan yang tentunya hanya bisa menyulitkan diri kita sendiri. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.